Kepungan jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86. Bantuannya 87 untuk jajaran muda. 86. 6 pelaku tawuran di Makassar ditangkap usai kembali saling serang di tengah pemukiman. Penangkapan berlangsung dramatis, sempat diwarnai rentetan tembakan peringatan polisi. Sejumlah remaja diduga pelaku tawuran di kawasan Barawaja diamankan petugas saat kembali melakukan aksi tawuran di tengah malam. Penangkapan berlangsung dramatis, diwarnai tembakan peringatan lantaran para pelaku berupaya melawan. Polisi yang cepat datang ke lokasi berhasil dengan cepat membubarkan tawuran dan menyisir lokasi mencari para pelaku. Dari lokasi, 6 orang remaja berikut sebilah senjata tajam dan batu yang digunakan untuk tawuran diamankan. Ke-6 terduga pelaku ini langsung dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Diamankan remaja sekitar 6 orang yang diduga sebagai pelaku dari peran kelompok tersebut. Kegiatan dari peran kelompok ini sudah sering terjadi di daerah ini, yang mana melibatkan 2 kelompok yang bertiket. Dugaan sementara penyebab tawuran antar 2 kelompok pemuda bertetangga ini hanya disebabkan karena saling ejek. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur melaporkan. Seorang bocah SMP dianiaya oleh petugas lapas di Mandailing, Natal, Sumatera Utara lantaran kesal mobilnya tersenggol sepeda korban. Pelaku yang emosi membawa korban ke dalam mobil dan dianiaya serta diancam akan dibuang ke sungai. Tak terima dengan penganiayaan, keluarga mendatangi kantor polisi. Masa dari berbagai desa mendatangi kantor polsek setempat guna meminta kejelasan proses hukum terhadap pegawai lapas Natal yang telah menganiaya seorang bocah hingga babak belur. Sempat terjadi perdebatan antara Kapolsek Natal AKP Poltak Simatupang dengan massa yang sudah terlanjur emosi. Pada kasus ini, DG pegawai lapas kelas 2A Natal ditetapkan sebagai tersangka. Sejauh ini nanti sore akan ditetapkan sebagai tersangka karena pagi ini kami masih mengumpulkan bukti-bukti seperti keterangan saksi maupun visum dari pihak rumah sakit. Peristiwa berawal saat sepeda korban SR 15 tahun menyenggol mobil pelaku hingga lecet. Pelaku yang emosi membawa korban ke dalam mobil dan menganiayanya serta mengancam akan membuangnya ke sungai. Korban yang babak belur menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. 2 terduga pelaku investasi bodong diduga disekap dan dianiaya korbannya di kawasan Pondokopi Durensawit, Jakarta Timur. Keluarga korban investasi bodong histeris saat petugas mengevakuasi kedua terduga pelaku. Wanita ini terus meracau dan histeris saat 2 terduga pelaku penipuan investasi bodong tertangkap di Jalan Mawar Merah, Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur. Petugas mengevakuasi kedua korban setelah beberapa hari disekap dan dianiaya oleh keluarga korban investasi bodong. Makmur dan Asari disekap dan dianiaya pemilik rumah lantaran terlibat hutang hingga 1 miliar rupiah. Saat beraksi, kedua terduga penipu ini memperdaya 5 orang anggota keluarga. Pak dipukul berapa kali? Sekali. Apa yang dipukul, Pak? Oh gitu. Ini alasannya Bapak dibawa, kenapa memang Pak? Bapak dituduh apa? Ada piutang, saya juga nggak tahu kan yang menjadi masalah kan abang saya, bapak saya yang dibawa juga. Petugas yang mendapat laporan segera mengevakuasi kedua pria terduga pelaku investasi bodong. Korban yang dimana korban tersebut sudah berada di rumah diduga terlapor. Kasus ini masih dalam penyelidikan. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.
Saat berboncengan motor dengan istri, seorang pria di Palembang diserang dengan senjata tajam. Penganiayaan diduga dipicu dendam lama cinta segitiga. Istri korban histeris di lokasi kejadian. Kamera CCTV merekam aksi seorang pria menyerang pengendara motor dengan senjata tajam di Jalan Hoki, Ilir Barat 1 Palembang. Pelaku menyerang korban saat akan pulang usai mengantar anaknya sekolah. Melihat kejadian ini, istri korban histeris di lokasi kejadian. Usai menganiaya, pelaku langsung kabur, sementara korban dilarikan warga ke rumah sakit. Mendapat laporan, polisi langsung melakukan olah TKP untuk penyelidikan. Dugaan sementara aksi pelaku dilatar belakangi sakit hati dan dendam lama karena masalah cinta segitiga. Dari penyelidikan diketahui korban dan pelaku saling mengenal. Kalau untuk sementara, kalau melihat berdasarkan dari video ataupun rekaman CCTV tadi, kayak sepertinya saling mengenal. Namun kita perdalami lagi apakah memang betul-betul sama satu sama lain saling kenal. Hingga kini korban masih mendapat perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Palembang karena sejumlah luka akibat sabetan senjata tajam. Polisi masih memburu pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur melaporkan. Pemirsa, 2 pemuda dibegal geng motor bersenjata tajam di Kalideres, Jakarta Barat. Korban mengalami luka di tangan dan kaki terkena senjata tajam. Tak hanya melukai, pelaku menggasak motor korban. Pria ini harus menjalani perawatan di rumah sakit setelah terluka menjadi korban begal di Jalan Citra 3 Kalideres, Jakarta Barat. Saat itu korban bersama rekannya berboncengan sepeda motor menuju ke lokasi. Korban tak menyadari ada komplotan geng motor belasan orang yang membawa senjata tajam dan diduga mencari komplotan pemuda lain untuk diajak duel. Ironis, geng motor ini malah menyerang korban. Tak hanya melukai, namun motor korban juga digasak. Geng motor tersebut memang sedang mencari musuh. Lalu didapati ada 2 orang sedang bergoncengan, datang dari arah yang berlawanan. Lalu kemudian geng motor tersebut langsung menikam dan mengambil motor milik korban. Jenis motor dan identitas pelaku telah teridentifikasi dan kini diburu polisi. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat masih misterius. Dari CCTV terlihat seorang wanita terduga pelaku membuang barang bukti ke tong sampah tempat pencucian mobil yang berada dekat dengan lokasi pembunuhan. Pembunuhan ini diduga terencana. Lebih dari 1 bulan misteri pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu anaknya di rumah korban di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat belum juga terungkap. Padahal beberapa kali polisi telah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi termasuk Yosef sang suami dan Mimin istri mudanya serta Yoris anak sulung korban Tuti. Dari puluhan CCTV di sekitar lokasi, polisi menemukan terduga pelaku mengendarai minibus putih membuang sesuatu diduga barang bukti ke tong sampah tempat pencucian mobil tak jauh dari TKP. Diduga pelaku mengetahui tong sampah tersebut rutin dibakar hingga tidak terlacak jejaknya oleh anjing pelacak. Saya lihat dari CCTV ada mobil parkir, terus ada orang turun, jadi kelihatan naik ke atas ini nih. Masuk ke sini, saya nggak tahu itu buang apa-apanya kan, kurang tahu. Mobilnya mobil apa, Pak? Kalau mobilnya mobil Avanza. Warna? Warna nggak tahu, warna silver, nggak tahu putih itu. Laki-laki perempuan. Penyidik Polri masih mengumpulkan alat bukti sebelum menentukan tersangka pembunuhan yang diduga berencana ini. Harus ada bukti-bukti yang kuat sehingga bisa kita menunjuk salah seorang bisa menjadi tersangka. Bukti-bukti inilah yang sekarang dikumpulkan oleh penyidik, ya, tentunya dengan cara-cara yang ilmiah untuk pembuktian, ya, karena memang tidak mudah untuk mengungkap itu.
Sementara itu, duka masih menyelimuti keluarga korban. Bersama keluarga, Yoris, anak sulung dari Tuti, berziarah dan berdoa ke makam ibu dan adiknya. Prihatin kasus pembunuhan ini belum juga terungkap, ratusan warga setempat menggelar istighosa dan doa bersama di samping rumah korban. Yoris yang juga ikut doa bersama tak kuasa menahan tangis. Yoris berharap pelaku pembunuhan ibu dan adiknya segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Tapi mudah-mudahan polisi bisa cepat nangkap pelakunya. Pokoknya harus beri hukuman yang setimpal. Harus dihukum mati. Demi Allah, Rasulullah harus dihukum mati. Allahu Akbar. Tewasnya ibu dan anak ini menggemparkan warga. Keduanya ditemukan bersimbah darah di bagasi mobil di halaman rumahnya dalam kondisi tanpa busana. Dugaan awal polisi, pelaku pembunuhan orang dekat karena tidak ada kerusakan di pintu dan jendela rumah korban. Satu-satunya barang yang diduga hilang hanya handphone milik Amalia. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan melaporkan. Pemirsa, sesosok mayat bayi ditemukan terbungkus plastik di tempat sampah depan rumah warga di Durensawit, Jakarta Timur. Diduga bayi baru dilahirkan karena masih lengkap dengan ari-arinya. Temuan jasad bayi di tempat sampah depan rumah warga perumahan Cipinang Indah 2 Durensawit, Jakarta Timur membuat warga geger. Pertama kali jasad ditemukan seorang ibu yang akan memberi makan kucing dan curiga dengan plastik terikat rapi di tempat sampah. Mengenaskan saat dibuka, plastik berisi mayat bayi diduga sengaja dibuang orang tuanya. Bayi baru dilahirkan karena ari-ari masih menempel. Jenis kelamin korban belum diketahui. Merah tuh, plastik merah pertamanya dibuka lagi, plastik hitam. Kalau dibuka lagi, nah itu si jabang bayi. Oh, nggak ada pakaian? Nggak ada. Kalau mau lebih jelasnya sih ini ada saya pokoknya. Itu awalnya yang nemuin bisa tahu bayi ada yang lagi buang sampah? Ada semacam kayak warga luar, biasanya kan ngasih makan kucing tuh. Oh iya. Ibu-ibu. Nah dibuka itulah bungkusan plastik itu bang. Oh. Karena nyium bau atau apa? Enggak, dilihat karena dikira makanan. Rapi. Oh. Jadi kayak rapi dibuka nggak tahu ya mayat bayi. Oh. Polisi pun menelusuri identitas pembuang bayi. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.